Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawardeni dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Novitasari dengan NIM 23014190006 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Firdausi. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni. Perkenalkan, nama saya Alfian Dimas Syahpura dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Akbar Deka Prabowo dengan NIM 41014190066. Kami dari kelompok 9 akan mengawali penjelasan melalui vlog pembelajaran. Selamat menyaksikan. Asesmen hasil belajar. Apa sih itu asesmen? Yuk perhatikan agar kamu mengetahui garis besar dari asesmen. Visi asesmen. Sebagai bagian dari reformasi sekolah dengan fokus utama pada perbaikan asesmen kelas untuk mendukung belajar. Apa tujuan asesmen? Asesmen bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari peserta didik. Metode dan alat asesmen. 1. Observasi. Kita dapat mengobservasi suatu kelas untuk mendapatkan hasil, yaitu mengetahui kelemahan dan kelebihan dari peserta didik suatu kelas tersebut. Kedua, asesmen mandiri oleh peserta didik. Peserta didik diberikan tugas untuk membuat proyek atau suatu pekerjaan dan pendidik menilai hasil karya tersebut. Hal itu dinamakan asesmen mandiri oleh peserta didik. Yang ketiga, tugas praktik harian. Pendidik memberikan PR ataupun tugas yang kemudian hari dikumpulkan oleh peserta didik. Dan pendidik menilai hasil pekerjaan peserta didik tersebut. Landasan pendidikan pada asesmen. Pengorganisasian sekolah dalam kebutuhan belajar dan memahami cara peserta didik belajar. Jadi, sekolah sebagai fasilitator untuk peserta didik. Peserta didik harus merasa nyaman belajar pada sekolah tersebut. Sekolah atau sekolah dan pendidik harus memperhatikan gaya-gaya belajar dari peserta didik agar kemampuan peserta didik dapat dioptimalkan. Landasan pendidikan pada asesmen. Yang selanjutnya, menetapkan standar tinggi kegiatan belajar dan memberi kesempatan belajar peserta didik yang memadai. Menetapkan standar tinggi kegiatan belajar seperti halnya ujian nasional. Kalau sekarang wacananya ujian kompetensi. Hal itu membantu pemerintah untuk mengetahui sejauh mana pendidikan di Indonesia itu berhasil atau tidak, berhasil masuk ke kepala-kepala atau ke otak siswanya atau tidak, melalui ujian yang standarnya sama, nasional. Yang kedua, memberi kesempatan belajar peserta didik yang memadai. Hal ini berarti fasilitas-fasilitas di sekolah, seperti halnya laboratorium, perpustakaan, ataupun unit kesehatan sekolah. Hal itu menunjang
untuk kegiatan belajar mengajar peserta didik. Ada satu hal paling penting, yaitu kecepatan internet WiFi sekolah. Karena sekarang zamannya 4.0, maka kecepatan internet sangat penting untuk kegiatan belajar mengajar. Mekanisme asesmen. Yang pertama, mendeskripsikan masalah. Masalahnya ini seperti contoh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, menentukan kebutuhan informasi dan mengurutkan. Kita memberikan suatu soal ataupun form untuk diisi oleh peserta didik. Melalui form tersebut kita dapat menentukan mana sih yang butuh perhatian lebih, mana sih yang kurang dalam hal ini, mana sih yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang ketiga, kesimpulan mengenai informasi. Setelah kita mendapatkan informasi tadi dan mengurutkannya, kita dapat mengambil kesimpulan, oh, anak ini toh yang harus kita perhatikan, oh, anak ini toh yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang harus kita maksimalkan potensinya. Yang terakhir, penyelesaian masalah. Kita dapat membentuk tim asesmen yang berisi guru-guru, ataupun kita juga dapat menyelesaikan masalah itu secara mandiri. Kita selesaikan sendiri dan kita tangani sendiri. Komponen yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. 1. Kecerdasan akademik. 2. Kemampuan berbahasa. 3. Komponen-komponen lainnya dan perilaku sosial dan adaptif. 4. Hal itu merupakan contoh karakter atau contoh yang ada pada siswa. Jadi kita akan mengambil keputusan dengan memperhatikan 4 hal tersebut. Misalkan kita ingin mengetahui mana yang berkebutuhan khusus atau memiliki kemampuan berbahasa di bawah kata-kata, maka kita dapat mengetahuinya. Bagaimana? Sudah ada pandangan mengenai apa itu asesmen hasil belajar? Agar lebih tahu secara lengkap, yuk simak presentasi. Selamat memperhatikan.